Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam undangan kami bertiga diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Selawat teriring salam semoga senantiasa kita lisankan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan pengakuan beliau bahwa kita adalah umatnya kelak di hari akhir. Baik, untuk Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih atas kerawan jenengan di undangan kami bertiga untuk diseminasi budaya positif ini. Semoga menjadi amal panjenengan semua dan ini menjadi materi yang menarik untuk sekolah kita, dan semoga setelah diseminasi ini mendapat pengetahuan baru, ilmu baru, dan bisa kita terapkan untuk menjadikan sekolah kita lebih baik lagi. Sebelum memulai, supaya tidak ngantuk, ini karena jam-jam rawan, mohon untuk berdiri semua. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ke anak-anak, tangan kanan kita, nah ini palu ya. Kalau palu gunanya untuk mukul paku itu dok seperti itu, ya. Ini kita pakai seperti ini lagunya. Ada satu palu, ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu, ada dua palu menjadi tiga. Kaki kanan. Ada tiga palu, ada tiga palu menjadi empat. Nah, sama kaki kiri. Ada empat palu, ada empat palu menjadi lima. Malah di lima, tidak semua. Ada lima palu, ada lima palu gerak semua. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya yang menyanyikan, dengan semua yang menggerakkan. Oke. Kita mulai. Biasanya masukkan 3, 2, 1. Ada satu palu, ada satu palu menjadi dua. Ada dua palu, ada dua palu menjadi tiga. Ada tiga palu, ada tiga palu menjadi empat. Ada empat palu, ada empat palu menjadi lima. Ada lima palu, ada lima palu gerak semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diseminasi budaya positif untuk kali ini. Ya, yang pertama, apakah budaya positif itu? Ada yang mau memberi gambaran budaya positif itu? Ya, agak bingung ya. Tes. Ada dengar? Ya, monggo sambil saya membenarkan ini, apa budaya positif itu, gitu? Ya, budaya positif atau budaya sekolah merupakan nilai positif yang dianggap sebagai praktik baik oleh seluruh warga sekolah. Jadi merupakan praktek baik dan memerlukan implementasi yang konsisten dan positif sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi perlu sebuah implementasi atau dilakukan, benar-benar dilakukan budaya positif itu, dan konsisten. Jadi terus menerus seperti itu. Yang pertama dimulai dari merancang kesepakatan kelas bersama murid, lalu menerapkan disiplin positif bukan hubungan, dan mewujudkan visi bersama sehingga dengan budaya positif sekolah tercipta lingkungan yang aman dan nyaman, membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini
Pertama, disiplin positif itu dimulai dengan kesepakatan kelas ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua dengan anak-anak membuat kesepakatan kelas. Lalu kesepakatan kelas tentunya dibuat bersama murid. Setelah itu kita terapkan disiplin positif itu. Tentu bentuknya bukan berupa hukuman. Jadi ini nanti kesepakatan kelas kita nanti bentuknya bukan berupa hukuman, gitu ya. Digunakan untuk mewujudkan visi bersama. Kemarin kita sudah presentasi visi misi ya, kita punya visi dan diharapkan dengan budaya positif ini mendukung visi itu. Nah, apa saja konsep inti dalam budaya positif? Itu yang pertama ada perubahan paradigma baru, lalu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif yang nanti akan kami diseminasikan ya, tentunya tidak saya sendiri bersama 2 rekan kita. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi apa sih paradigma baru ini? Ini adalah pembelajaran yang didasarkan oleh prinsip berdiferensiasi. Jadi maksud berdiferensiasi itu adalah bahwa para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya. Jadi kita tahu ya, anak-anak ini berbeda ya kebutuhan dari kebutuhan dasar manusia ini. Dia punya selain kebutuhan, dia punya model belajar yang berbeda-beda. Nah, diharapkan dengan paradigma baru berpikir kita bahwa semua peserta didik ini akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak dibedakan seperti itu. Semua berhak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi pembelajaran yang berpusat pada anak seperti itu. Ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat ya, tujuan visi kita itu adalah mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Di visi kita tentunya peserta didik kemarin ada mandiri, ada benaran kritis, seperti itu. Ya. Mari kita ingat kembali apa saja pelajar Pancasila. Belajar Pancasila pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Harapkan anak-anak kita nanti akan menjadi seperti itu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Salah satunya strateginya adalah disiplin positif ini. Jadi kita tahu ya, bagaimana anak-anak itu belajar itu memerlukan ruang, memerlukan tempat, memerlukan kondisi yang nyaman, yang mereka senang, mereka merdeka belajar di dalamnya. Jadi tidak ada tekanan seperti itu. Nah, salah satu strateginya adalah dengan mewujudkan disiplin positif tadi. Untuk seperti dijalankan di awal ya, tanpa hukuman seperti itu. Jadi mereka memang benar-benar sadar, konsisten melakukan hal seperti itu. Nah, ada sedikit miskonsepsi atau itu salah persepsi, salah konsepsi tentang teori kontrol. Dulu kita berpikir yang pertama itu adalah bahwa ada ilusi itu guru mengontrol siswa. Jadi kalau kemarin kita itu ada pembelajaran ini ya, bahwa murid adalah gelas yang bisa kita isi seperti itu, bahwa guru bisa mengontrol siswa. Jadi ternyata itu tidak benar ya. Kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu tidak mau melakukannya. Nah, meskipun namanya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut itu karena hanya murid itu diizinkan untuk mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi sebenarnya itu tidak dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau ada guru yang mengontrol siswa itu karena siswa mengizinkan dirinya dikontrol seperti itu. Yang kedua,
bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bentuk penguatan positif seperti bujukan, lalu pemberian penghargaan seperti itu ya. Yang mempengaruhi ini adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ini sebenarnya nanti akan kita pelajari di selanjutnya ya, bahwa itu sebenarnya tidak efektif seperti itu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, padahal kalau kita tahu tidak ada orang yang ingin kritik ya orang cuma ini. Ini adalah miskonsepsi, salah seperti itu. Lalu yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa kita orang dewasa ya, kita itu punya hak untuk memaksa anak. Nah, bahwa anak itu memiliki tanggung jawab untuk membuat, kita itu punya tanggung jawab untuk membuat murid itu berbuat hal tertentu. Jadi kita yang memaksa, karena kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa yang punya hak. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang salah. Yang seperti ya. Karena kita itu tidak bisa dikontrol ataupun mengontrol orang lain. Karena apapun yang ada dalam diri kita itu dari kita sendiri. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini orang Adorno tadi bahasanya, Stephen R. Covey dalam Research Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan belahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini di stimulus respon ya, itu seolah-olah orang lain sekarang dari orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan. Tetapi pada teori kontrol itu bertolak belakang, karena tidak dapat kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi kita diajak untuk berubah bagaimana kita itu melihat, bagaimana kita itu memandang, nah bagaimana kita itu berpikir tentang manusia. Jadi bukan dilihat dari ini ya, dari cara kita. Jadi kita misalnya kita berperan sebagai orang lain itu, jadi kita merasakan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita seperti itu. Ini ada. Nah, yang pertama bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan. Tadi ya, untuk teori kontrol stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi yang seperti sebelum saya sampaikan. Jika saya memandang sesuatu seperti ini, kita berharap orang lain itu sama cara pandangnya terhadap sesuatu ini. Jadi misalnya terhadap cara belajar anak seperti ini, anak harus, misalnya saya memandang anak itu adalah sebuah objek yang harus mendengarkan kita. Nah, saya juga memaksa anak itu sama seperti saya, bahwa dia adalah objek. Mungkin saya harus memaksa jenengan bahwa sesuai pemikiran saya bahwa anak itu adalah objek, tidak seperti itu. Jadi untuk teori kontrol, bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus berusaha paham bahwa orang lain itu punya pandangan yang berbeda dengan kita. Lalu perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak berbuat hal yang buruk, negatif, itu kita langsung mengecap kesalahan. Padahal di teori kontrol itu tidak, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya ketika anak bermain di kelas, lalu anak merusakkan salah satu meja atau kursi, alat sekolah itu sumber media belajar atau sumber belajar atau yang lain ya seperti itu. Itu kita langsung berpikir kalau dulu ya dari respon kita bahwa itu adalah kesalahan, anak berbuat salah. Padahal ketika itu anak itu punya tujuan, kenapa dia seperti itu? Oh ternyata dia ingin senang-senang, dia ingin mendapatkan keseruan, senang seperti itu. Jadi ada tujuan anak. Ternyata ada kebutuhan anak yang tidak bisa kita
bersenangan, butuh ekspresi seperti itu. Nah ternyata di waktu itu kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Ternyata tujuan anak berbeda dengan cara pandang kita. Lalu selanjutnya adalah teori bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Itu ternyata itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ketika kita tidak mengizinkan orang lain mengontrol kita, ya tidak akan terjadi hal seperti itu. Jadi ketika anak, kenapa dan kita punya anak itu kok jawabannya seperti ini, kok tidak jadi aja, tidak mengizinkan untuk kita kontrol. Nah itu anak mungkin bisa melakukan apa yang kita itu ketika dia mau, ketika dia mengizinkan. Setelah dia di titik puncaknya, dia mau ya sudah, dia mau gimana, dia mau arah seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah ini yang benar yang saya cari kontrol ya, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan keyakinan baru. Perlunya kolaborasi seperti itu. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Jadi sering ya kita mikirnya dia menang dia kalah, tapi ini dengan teori kontrol adalah menang-menang. Jadi apa yang mereka inginkan itu dapat tercapai, apa yang kita inginkan itu tercapai. Nanti akan ada di selanjutnya. Selanjutnya nilai-nilai kepentingan universal yang ada. Yang pertama adalah nilai kebaikan. Kepentingan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita yakin bahwa semua manusia itu pasti punya nilai kebaikan, nilai positif tidak ada. Dari dasarnya aspek fitrah itu mau nilai-nilai itu nilai baiknya ada dalam diri kita. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama. Kita hidup di masyarakat tentu ada yang nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Misalnya lintas bahasa, suku, bangsa, agama, seperti itu. Lalu adalah yang ketiga, nilai kebaikan universal itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya ya, bertakwa, seperti itu, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, pendidikan global, gotong royong, kreatif. Nah, itu masuk dalam nilai-nilai kebaikan universal. Ya, selanjutnya adalah kita akan belajar teori motivasi manusia ya. Ini jangan makan, oke? Coba, kalau saya bilang konsentrasi satu, ya. Nah, satunya 3 kali, 1, 2, 3. Ada bersama coba. Konsentrasi satu, konsentrasi 2, ya, 2 juga, Pak. Konsentrasi 2. Sekarang 2. Konsentrasi 5. Kalau saya bisa bareng misalnya gini, konsentrasi 5. Kalian 2, 1 kan 5. Konsentrasi 5. Ya, terima kasih. Konsentrasi 13. 13. Ya, ada yang tahu? Konsentrasi 13. Zero, Pak. Oneng tuh. Nah, 3, 6 tambah 7 berapa? 13. Konsentrasi 13. Ya, ini sedikit lagi. Berarti ini saya berhasil mengontrol Anda tadi, ya, maksudnya ya, dan bisa karena dengan mengizinkan. Nah, badan itu lebih baik. Kita lanjutkan untuk teori motivasi manusia. Ya, motivasi itu apa? Coba, Pak Isman, motivasi itu apa? Semacam semangat hidup. Ya, semacam semangat hidup seperti itu. Kalau Bu Beni, motivasi itu apa, Bu Beni? Menurut jenengan? Semangat ya, motivasi itu semangat ya. Kalau hidup dorongan ya. Jadi motivasi itu dorongan dari mana-mana, bisa ya, dari kita sendiri ataupun dari pihak luar. Nah, motivasi itu adalah ya vital dan semua ya, tidak jadi masalah. Jadi motivasi itu adalah
dorongan atau suatu hal yang membuat kita melakukan sesuatu hal juga seperti itu. Nah, motivasi itu ada beberapa ya, dalam ini ada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika saya melakukan misalnya di sekolah kita ada kesepakatan piket ya. Kenapa saya datang piket? Kenapa saya makan itu? Yang pertama ada yang orang motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Gak minat aku nek gak piket namanya. Gak minat aku moncone, gak minat aku kepala sekolah seperti itu. Itu anak-anak, kenapa anak-anak harus piket? Karena dia menghindari ketidaknyamanan tadi, takut dihukum seperti itu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa dia melakukan ini? Oh, saya sergap. Wah, kita sergap. Kemarin yang paling disiplin. Nah, aku yang mau ikut aturan seperti itu. Lalu yang ketiga, kenapa dia berperilaku seperti itu? Itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini menghargai diri kita. Jadi saya memang seperti ini, saya pikir itu karena saya menghargai diri saya ingin ya dari diri saya sendiri. Saya percaya dengan nilai-nilai bahwa ketika saya pikir ini, saya sudah menjalankan kewajiban saya bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan hukuman ataupun penghargaan. Karena ketika kita ini untuk misalnya hanya hukuman atau untuk penghargaan ini adalah motivasi dari luar, itu tidak akan bertahan lama. Ketika orang yang disukai misalnya tadi ya itu sudah ada, itu bisa tidak melakukan hal seperti itu. Atau misalnya ketika penghargaan, saya ikut lomba ini karena hadiahnya besar. Ketika tahun depan ada lombanya tidak terlalu besar, ya dia tidak ikut seperti itu. Jadi ketika motivasinya dari dirinya, karena pengembangan karir, saya ikut. Mungkin seperti penggunaan helm seperti itu ya. Ketika menghindari Pak Polisi, kalau tidak ada Pak Polisi tidak pakai. Tapi ketika dia sudah dari dalam dirinya, dari motivasi intrinsiknya bahwa itu untuk keselamatan saya. Jadi kenapa saya juga pakai helm itu karena itu untuk keselamatan saya, dia sadar. Nah itu jadi motivasi intrinsik seperti itu. Nah kita mengharapkan ini ya. Kita mengharapkan bahwa motivasi kita adalah motivasi yang dari diri kita sendiri tadi. Tadi saya ulangi ya, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi adalah tingkatnya terendah dari motivasi manusia. Ya, karena mereka sedang menghindari masalah yang mungkin muncul, jadi menghindari tadi. Nah ini untuk mendapatkan imbalan seperti tadi ya. Jadi karena mendapatkan penghargaan. Nah ini yang diharapkan bahwa kita perlu untuk ini ya dari diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tadi 3 teori motivasi ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat penghargaan, dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menghargai diri sendiri. Mungkin ini ya, sampai ini dari saya. Untuk selanjutnya yang kedua, tidak apa ya. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
waktunya Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, motivasi, hukuman dan restitusi serta kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Dan mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kalau peraturan itu kan berupa hukuman, tapi kalau kesepakatan berarti sudah sepakati bersama antara anak dan diri. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari dalam, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas? Jadi ketika kita memasuki tahun ajaran baru dengan kelas yang baru, kita misalkan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Bagaimanakah caranya? Untuk yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu nanti berupa pernyataan yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan gerak pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian di sini ada peraturan dan juga bentuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di situ bentuk keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan juga keselamatan. Di sini adalah kegiatan dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi anak-anak itu berdiskusi tentang keyakinan-keyakinan kelasnya, kemudian ditempelkan di papan tulis, kemudian kalimat-kalimat dari para siswa itu diubah menjadi bentuk kalimat yang positif. Kemudian kita mensepakati keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit itu hukuman. Bisa sakit fisik maupun juga sakit hatinya. Untuk jangka yang panjang itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu juga akan membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman jika dipaksa itu adalah paksaan. Kemudian konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep dari yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik.
Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan. Jadi anak-anak itu merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dengan konsekuensi itu kehidupan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Hukuman tadi. Setelah kita lihat tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman tadi sifatnya hanya satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa hukuman fisik maupun psikisnya. Jadi murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan, tapi bisa juga melalui kata-kata. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid itu sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tidak dibuat tidak nyaman untuk dalam jangka waktu yang pendek. Jadi sikap guru di sini itu selalu atau senantiasa memonitor murid. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga suatu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, itu termasuk dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk dalam konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjalan. Itu masuk dalam konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Helfong Bulan 1990. Di sini ada contoh penerapan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi pada kasus anak yang tidak mengerjakan PR. Setiap kelas pasti sudah pernah ada kasus anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, dalam hal ini untuk hukuman, termasuk hukuman, guru menghukum siswa menghormat bendera selama 10 menit. Itu sudah termasuk dalam hukuman. Ataupun guru marah dan siswa menjadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat.
Guru tegas dan siswa juga menghormati. Nah, sedangkan dalam tahap restitusi, ketika anak itu tidak mengerjakan PR, makanya guru menanyakan dulu keyakinan dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya bersama. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu juga berpengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif ternyata ibu-ibu. Bapak, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak memberikan penghargaan, maka mereka tidak mau meneruskan perilaku yang kita inginkan tadi. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Bagaimana kok bisa merusak hubungan? Karena itu dapat menimbulkan rasa iri pada anak. Kemudian yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas. Memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar itu kurang kreatif. Saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Dan yang kelima, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga menghubungi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup contohnya adalah kesehatan, ada rumah dan juga makanan. Kalau untuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan juga menerima kasih sayang dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu keluarga. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan yang selanjutnya ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak akan dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi untuk menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan juga tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua
hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ada anjing, lumba-lumba, primata, dan yang lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Mereka tidak berbeda. Anak-anak yang dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan juga suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kemudian di sini Bapak Ibu ada kalimat, aku merasa bangga dan keren. Berdasarkan pemaparan tadi, itu termasuk dalam kebutuhan apa Bapak Ibu? Wah, aku merasa bangga dan keren. Ya, penguasaan, benar Bapak Ibu. Biar bisa jalan-jalan naik. Ya, kasih sayang dan rasa. Naik mobil sama teman-temanku. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Yang aku suka. Nanti iya, betul, kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Seru berarti? Iya, kesenangan. Sekian dulu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Muklis Subyekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya akan melanjutkan pemaparan tentang budaya positif ya. Ini ada kaitannya dengan pemaparan yang dijelaskan oleh Bu Rofianti dan Bu Triwinasih. Yang di sini yang saya ingin jelaskan yaitu tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi 5 posisi kontrol itu maksudnya kita sebagai guru itu jika ingin menghadapi suatu kasus atau satu masalah itu kita memposisikan posisi kita itu sebagai apa gitu ya. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah,
jadi video yang kita lihat tadi ini adalah guru memposisikan sebagai seorang penghukum ya. Jadi posisi penghukum itu biasanya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang itu menggerik, membentak, menyakiti dan menyindir. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, hukuman posisi penghukum ini biasanya disertai dengan hukuman. Tadi Narendra tadi disuruh untuk berkeliling lapangan ya, berlari mengelilingi lapangan seperti itu. Hukumannya berupa verbal atau psikis ya. Dan murid itu biasanya kalau kita beri hukuman itu akan cenderung menyimpan dendam Bapak Ibu. Jadi pegel karena dia itu memberikan hukuman dan dia itu akan diingat. Tadi seperti yang dijelaskan Putri tadi akan diingat di memori dia itu dalam jangka panjang. Nah, sehingga berpotensi kita itu akan tidak disukai oleh murid atau dibenci oleh murid itu tadi. Selanjutnya ini ada video tentang membuat rasa bersalah. Kita simak dulu. Ini yang terlambat Narendra lagi ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi posisi kita itu nadanya lembut, berbicara dengan tenang, santai, tetapi kita tetap memojokkan murid itu bahwa murid itu salah, aku ini salah seperti itu. Tetap memojokkan murid tadi. Nah, sehingga ketika kita berbicara dengan tidak bernada tinggi, mungkin murid akan merasa dia itu tahu, oh ini itu salah. Tetapi itu ada, meskipun tidak dengan marah-marah, tapi itu ada apa ya, efek sampingnya kalau obat untuk anak itu ya, anak murid atau siswa itu akan merasa bersalah, kemudian merasa dirinya itu rendah dan beranggapan telah mengecewakan orang lain. Jadi dia menjadi pesimis. Yang ketiga, memposisikan sebagai teman. Ini yang telah ditarik berarti. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini adalah posisi guru sebagai pemantau atau monitor, sebagai teman ya tadi ya. Sebagai pemantau atau monitor. Nah,
Di posisi ini kita berbicara dengan murid itu sama dengan posisi teman tadi. Maksudnya dia bersuara datar, kemudian tidak emosional, alon-alon ngomongin karo bocah yang mau, terus cenderung menggunakan perhitungan dan catatan sesuai dengan peraturan dan konsekuensi. Jadi meskipun anak itu bersalah, tidak dimarahi, tetapi dia harus mengerjakan konsekuensinya tadi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol dan stimulus murid untuk dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat tadi. Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di posisi manajer ini kita tidak emosional ya. Guru cenderung memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid agar murid itu bisa belajar dari kesalahannya dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Tadi kan Naren itu telat, kemudian dia ditanyai sama gurunya kenapa telat dan dia itu mampu menjelaskan alasannya kenapa dia telat dan menemukan solusinya. Iya, ben carane ben tidak telat lagi. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang lebih baik kita contoh itu yang mana Bapak Ibu? Yang kelima sebagai manajer ya. Ternyata posisi manajer inilah yang harus kita terapkan dalam kegiatan di sekolah kita ya, atau baik di sekolah maupun di rumah. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah, restitusi itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya sama Putri. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu adalah restitusi. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi merestitusi itu kita tidak memaksa anak untuk mengerjakan sesuai apa yang kita inginkan, tetapi sama-sama kita menyepakati. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, atau restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan. Kemudian fokus pada solusi.
Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tuh. Nah, restitusi tadi ketika kita tadi sudah belajar dari kasus-kasus kita memposisikan sebagai apa tadi penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai manajer. Nah, ketika kita menghadapi kasus atau masalah di dalam sekolah kita, karena tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, kita sering kali menjumpai anak-anak kita itu melakukan kesalahan gitu. Contohnya ya tadi tidak mengerjakan PR, kemudian datang terlambat, ramai di dalam kelas, tidak mendengarkan Bapak Ibu yang sedang menjelaskan, itu juga salah satu masalah. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Caranya dengan 3 tahapan restitusi. Nah, yang pertama, 3 tahapan itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga. Jadi kalau segitiga itu bentuknya yang lancip di atas, ini adalah bagian dasarnya. Nah, dasarnya yang pertama menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jika kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Jadi di dalam stabilkan identitas ini kita ngomong baik-baik sama si anak, mendekati dengan cara yang lembut, maksudnya tidak dengan suara yang tinggi, tidak emosional. Karena kalau kita melakukan pendekatan dengan cara halus, dengan cara yang sabar, mungkin anak sudah merasa nyaman, kemudian anak akan mampu, oh ini aku pengen ngobrol dengan Wiki. Nah, dia akan merasa dia itu terbuka. Contohnya menstabilkan identitas itu kita meyakinkan si anak bahwa tidak hanya anak tersebut yang melakukan kesalahan. Contohnya ketika anak datang terlambat misalnya, nah kita tanya, karena ya mungkin kok terlambat itu tidak mengajar, betina kok terlambat. Nah, tidak seperti itu, tapi kita meyakinkan dia bahwa setiap orang itu memang mempunyai masalah, mempunyai kesalahan gitu ya, pernah berbuat salah. Jadi kita menguatkan si anak itu sing duwe kesalahannya orang dhewe, tapi kita juga pernah berbuat salah. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi ketika kita sudah melakukan pendekatan tadi, kemudian kita menguatkan si anak bahwa semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Nah, ini caranya memvalidasi tindakan yang salah itu, kita bertanya, nek kamu terlambat ke sekolah, berarti apa yang harus dilakukan? Apa tidurnya tidak larut malam, kemudian mungkin dikurangi main gamenya, pasang alarm. Nah, itu cara memvalidasi tindakan yang salah. Jadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan keyakinan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi kayak sebelumnya tadi sudah dipaparkan bahwa biasanya itu di setiap awal tahun pelajaran itu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Tidak hanya satu pihak saja yang membuat keyakinan, tetapi disepakati bersama-sama, membuat kesepakatan antara murid dan guru, dan kita berkonsekuensi untuk menjalankan. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan tersebut dan kita melakukan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan tadi itu, kalau ada anak yang terlambat, berarti kita ingatkan, bukan kita ingatkan keyakinan apa yang sudah dibuat, nanti anak akan timbul dari kesadaran dirinya sendiri, tidak karena ada keyakinan yang dibuat tadi. Terus sebagai guru,
harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan yang pertama adalah disiplin positif. Tentunya disiplin positif ini sangat dibutuhkan di sekolah kita ya, di sekolah kita, tapi di rumah mungkin juga diperlukan untuk menerapkan budaya atau disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi, kalau ada masalah atau anak melakukan kesalahan, maka kita harus pahami dulu dia itu membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari anak itu apa. Kemudian kita melakukan segitiga restitusi tadi dengan cara penyelesaian masalah itu dengan membuat segitiga restitusi itu tadi. Seperti itu. Ini mungkin penghujung presentasi ya Bapak Ibu, karena kami bagi bertiga. Jadi ini ada penghujungnya, penghujung presentasi. Ya, terus ini berbagi praktik baik karena kita membuat rencana atau rancangan aksi nyata yang harus kita kerjakan. Nah, di sini rancangan yang saya buat atau kami buat itu adalah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama kita berkolaborasi dengan para wali kelas, terus ini berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kita melakukan pemahaman kepada siswa itu kesepakatan kelas itu apa gitu. Kita memberikan pemahaman kepada mereka, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, dan itu dituangkan dalam keyakinan kelas, ditempelkan, dan jadilah satu keyakinan kelas ini yang di pojok sini itu keyakinan kelasnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jika sudah jelas, mungkin dari saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya sudah menyempatkan hadir dalam sesi diseminasi tentang budaya positif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu semua ada diseminasi dari kami ya, baik dari budaya positif dan materi-materi lainnya termasuk dalam penerapan segitiga restitusi. Tentunya kami berharap materi tadi dapat diterima dengan baik ya, dan lalu bisa kita implementasikan bersama untuk sekolah kita dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan bisa kita lakukan bersama supaya SD 1 Bakalan ini lebih baik lagi. Kata Bapak Ibu, dari kami bertiga, pertama saya Fianti, yang kedua Trinasi dan Bu Sumiati. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua. Di akhir acara yaitu penutup, mari kita tutup diseminasi pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.